insya Allah ya mudah-mudahan saya maju lagi sebagai calon Gubernur Riau yang kedua. Ya. Ini sebenarnya memenuhi aspirasi masyarakat yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu kembali dengan berazam.com, mengupas dan mengulas informasi terkini terkait dengan pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau masa bakti 2024 sampai 2029. Edisi sebelumnya kami menayangkan Dr. Andos Haji Samsuar MSI tak nyalon Gubernur Riau, Haris calon kuat Partai Golkar. Ada perkembangan yang menarik dalam beberapa hari terakhir. Tiba-tiba informasi yang beredar Samsuar akan ikut meramaikan bursa pencalonan Gubernur Riau. Ketidakikutsertaan Samsuar pada pemberitaan kami terdahulu disebabkan lantaran mantan Gubernur Riau itu baru saja terpilih menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Riau I. Bahkan Samsuar yang notabene adalah ketua DPD Partai Golkar Riau sukses mendulang suara tertinggi dengan capaian 101.000 lebih dan sekaligus mengantarkan Partai Golkar memperoleh 2 kursi di daerah pemilihan Riau I. Ketidakikutsertaan Samsuar pada pemberitaan kami terdahulu disebabkan ia ingin fokus menjadi anggota DPR RI. Di samping itu, adanya ketentuan yang beredar bahwa caleg terpilih DPR RI apabila ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri dari anggota DPR RI. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir muncul pernyataan dari Ketua KPU Pusat Hasyim Asy'ari yang menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi anggota DPR RI terpilih yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah mundur dari keanggotaan DPR RI. Menurut Hasyim, yang mundur itu adalah anggota DPR RI masa bakti 2019-2024. Sementara anggota DPR RI terpilih masa bakti 2024 sampai 2029 sesungguhnya belum dilantik sebagai anggota DPR. Pemilihan sumpah dan pelantikan anggota DPR baru akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus tahun 2024. Sementara pendaftaran calon Gubernur Riau ke KPU Provinsi dibuka pada tanggal 27 Agustus 2024. Artinya lebih awal dibandingkan dengan pelantikan anggota DPR RI. Nah, ini angin segar bagi anggota DPR RI terpilih yang pada awalnya gamang, bimbang, ragu-ragu untuk ikut serta meramaikan bursa pencalonan gubernur. Kenapa? Karena belum tentu juga terpilih menjadi gubernur, tetapi posisi di DPR RI sudah hilang. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat tayangan video singkat ini. Saya baca di Undang-Undang Pilkada dan juga di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi itu, yang wajib mundur adalah anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Makanya frase yang digunakan adalah calon terpilih yang telah dilantik.
Itu artinya apa? Bukan calon terpilih, tapi anggota itu. Nah, ini yang saya kira harus kita pahami bersama-sama. Sebenarnya ketentuan ini bukan ketentuan baru. Setiap kali mau ada pilkada, orang yang sedang menduduki jabatan anggota DPR, DPD atau DPRD baik provinsi maupun kabupaten kota, kalau mau mencalonkan diri ataukah dicalonkan atau didaftarkan sebagai calon kepala daerah, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi yang mengundurkan diri itu kan orang yang menduduki jabatan. Dalam penjelasan Hasim ditegaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan PKPU, yang harus mundur itu adalah anggota DPR RI 2019-2024. Sementara anggota DPR RI 2024 sampai 2029 tidak ada keharusan untuk mengundurkan diri. Tindak lanjut dari pernyataan KPU inilah yang dalam beberapa hari terakhir meramaikan pemberitaan media, khususnya terkait Samsuar yang sebelumnya diwartakan tidak akan ikut mencalonkan diri. Tapi dalam beberapa kali pertemuan dengan masyarakat, Samsuar mempertegas sikapnya, tekadnya, bahwa dia akan ikut mencalonkan diri sebagai calon gubernur Riau. Nah, ini ramai nih. Pak Samsuar mainnya udah di belakang-belakang. Tapi di samping memperkuat komitmen dan sikap, ini sekaligus angin segar ya, bahwa bursa pencalonan gubernur Riau ini akan berjalan secara alon. Mengapa Samsuar tiba-tiba menyatakan diri insya Allah akan ikut dalam bursa pencalonan gubernur Riau? Menurut Samsuar, karena terlalu banyak masyarakat yang bertanya kepada dirinya, termasuk kepada istrinya, pada anaknya, sekaligus berharap agar mantan Bupati Siak II periode itu kembali melanjutkan jabatan pada periode kedua. Untuk lebih jelasnya, kami menerima tayangan video singkat pernyataan Samsuar yang disampaikan di salah satu pertemuan. Tanggalnya kami tidak tahu, tempatnya di mana kami juga tidak tahu, tapi ini bisa menjadi acuan pedoman bagi kita bahwa Samsuar ikut dalam bursa pencalonan gubernur Riau. Sebelum Anda saksikan tayangan video itu, jangan lupa subscribe terus berazam.com agar kami dapat terus menyajikan informasi terkini tentang Pilgub Riau. Ini pernyataan Samsuar. Semua daerah, kalau asal ketemu saya, atau mungkin datang ke rumah, atau melalui WA, atau melalui ibu, istri saya, atau melalui anak saya, apa disampaikan pada saya? Majulah Pak Samsuar tuh. Kami berharap apa yang telah diprogramkan ini bisa berlanjut lagi di masa yang akan datang. Dan itu setiap hari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ya, mudah-mudahan saya maju lagi sebagai calon gubernur Riau yang kedua. Ya. Ini sebenarnya memenuhi aspirasi masyarakat yang begitu banyak. Di samping video yang sudah beredar itu, Samsuar juga mengirimkan rilis kepada media-media, khususnya media online, untuk menjawab keraguan masyarakat atas jadi atau tidaknya ia mencalonkan diri. Rilis itu sudah terbit Selasa malam hingga hari ini Rabu di berbagai online, termasuk di berazam.com. Saya akan membacakan satu rilis yang dimuat oleh online pelitariau.com. Judul yang ditayangkan oleh pelitariau.com ini adalah calon pemimpin Riau mendatang, titik 2. Samsuar pastikan maju gubernur Riau. Pelita Riau, Pekanbaru, Samsuar pastikan diri maju pencalonan gubernur Riau periode 2024-2029. Insya Allah saya maju calon gubernur Riau, katanya Selasa pagi kemarin.
Pernyataan Samsuar ini mengejutkan banyak pihak. Karena sebelumnya terdengar berita bahwa dia akan memilih menjadi anggota DPR RI ketimbang maju jadi Gubernur Riau. Seperti diketahui, Samsuar lolos sebagai anggota DPR RI 2024 sampai 2029 pada pemilihan legislatif yang baru usai. Pada pemilihan legislatif lalu, Samsuar mengantongi suara terbanyak untuk wilayah Dapil Riau 1 dari Partai Golkar. Dia memperoleh 101.876 suara. Bahkan untuk Riau 1, Partai Golongan Karya membawa 2 kursi ke DPR RI. 1 kursi lainnya ditempati oleh Dr. Karmila Sari. Sebagai Ketua DPD Golkar Riau, Samsuar mantan Gubernur Riau periode 2018-2024. Ini saya koreksi nih ya, Pak Zulfan, bukan 2018-2024, 2018-2023. Waktu itu tampaknya tak ingin buru-buru memutuskan untuk kembali maju di pemilihan gubernur yang akan berlangsung November mendatang. Apakah dirinya kembali maju pada kontestasi Pilgub RI untuk periode kedua atau tidak? Dia tidak memberikan sinyal. Menurutnya, karena dia diminta DPP untuk maju ke DPR RI, makanya dia patuh saja untuk ke Senayan. Tapi kepada media ini kemarin, Samsuar tegas menyatakan bahwa sudah waktunya dia menyatakan maju kembali menjadi Gubri. Karena banyak masyarakat yang terus bertanya dan meminta agar dia meneruskan pembangunan di Riau. Selain itu, ketika dia menghabiskan masa jabatan Gubri beberapa waktu lalu, masih ada pekerjaan prioritas yang belum dia selesaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan memutuskan saya bisa kembali menjadi gubernur kedua kalinya. Harap Samsuar. Sejauh ini, lanjutnya, memang sedang berjalan survei untuk Gubri yang diadakan Partai Golkar. Survei itu dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia, pimpinan Denny J.A. Melibatkan 5 tokoh Partai Golkar Riau, masing-masing Samsuar, HM Aris, Idris Laina, HM Wardan, dan Nasaruddin. Hasil survei ini dipublish LSI kepada umum pada waktu yang ditentukan DPP Partai Golkar. Survei ini dilakukan beberapa kali nantinya, namun dari informasi yang berkembang diperkirakan dalam survei yang pertama tersebut, nama Samsuar masih menjadi pilihan masyarakat untuk menjadi Gubernur Riau 5 tahun mendatang. Ketika ditanya manakah yang dia pilih, jadi Gubernur Riau atau jadi anggota Dewan di Senayan, Samsuar mengatakan, dimanapun dia berbakti untuk negeri, semuanya adalah pilihan terbaik. Karena itu, dia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menetapkan hatinya pada pilihan yang tepat. Saya percaya, bila kemudian saya memutuskan kembali maju ke pencalonan Gubri 2024-2029, ini adalah petunjuk Allah kepada hati saya. Nah, itu berita terpopuler dalam 1-2 hari terakhir terkait dengan pencalonan Samsuar maju ke Pilkada Gubernur Riau. Ini tentu menarik. Kenapa? Karena seperti ditulis juga oleh berita ini, Golkar sekarang sedang mensurvei 5 nama. Dan biasanya survei itu baru akan dikeluarkan menjelang pendaftaran calon gubernur ke KPU. Nah, pada edisi lalu kami sudah menayangkan bahwa Samsuar tak nyalon gubernur. Aris calon kuat Partai Golkar. Memang kedua tokoh ini tingkat popularitasnya tidak akan jauh berbeda. Aris sebenarnya bukan pertama ini ikut serta menjadi bakal calon gubernur. Pada periode tahun 2018, tahun 2023, ia juga sudah masuk survei yang dilaksanakan oleh Partai Golkar. Dan bahkan pada saat itu, ia mengantongi suara tertinggi dari hasil survei, 17%. Tapi kemudian Golkar merekomendasikan
Arsyad Juliandi sebagai calon gubernur. Nah, apakah pada pemilihan gubernur tahun ini akan terjadi case yang sama di Golkar? Bukan tidak mungkin, Aris juga akan dapat mengungguli Samsuar dari hasil survei. Atau sebaliknya, bisa jadi Samsuar lebih unggul daripada Haris. Karena samping ia mantan gubernur Riau, dia juga sudah membuktikan diri sebagai caleg terpilih dengan perolehan suara tertinggi. Haris ikut juga kemarin menjadi caleg dari Partai Golkar untuk DPR RI di daerah pemilihan Riau II. Artinya dari elektabilitas kedua figur itu, banyak pihak meyakini bahwa tingkat keterpilihan Samsuar di atas Aris. Tapi kita tidak tahu. Hasil survei nanti akan menjawab apakah Samsuar yang tinggi atau Haris yang tinggi. Kalau Samsuar yang tinggi, tentu akan mudah bagi Samsuar untuk memperoleh rekomendasi dari Partai Golkar. Sebab saat ini dia juga bertindak sebagai Ketua DPD Partai Golkar. Bukan tidak mungkin juga terjadi seperti case 2018. Aris tertinggi dari hasil survei, tapi yang direkomendasikan juga Samsuar. Sama seperti Golkar merekomendasikan Andi Rahman. Yang pasti, sahabat Berazam, politik itu akan terus berkembang. Hari ini kita bisa bicara, memprediksi seperti itu, tapi next akan terjadi peristiwa-peristiwa yang itu di luar dugaan kita. Dan itu sudah banyak terjadi dalam politik. Di samping itu, satu hal yang juga harus kita cermati, bahwa saat ini tidak ada satupun partai politik yang memperoleh kursi DPRD Provinsi Riau dapat mengusung calon sekaligus. Artinya tidak ada partai politik yang memiliki golden ticket, bisa mencalonkan diri satu partai. Karena ambang batas dari pendaftaran untuk calon gubernur ke KPU itu adalah 20%. Kalau dikonversi ke kursi DPR, maka itu 13 kursi. Pemenang pemilu di Provinsi Riau saat ini dengan perolehan kursi tertinggi itu adalah PDIP dengan 11 kursi. PDIP pun tidak cukup untuk mengusung sendiri calonnya menjadi gubernur Riau. Golkar apalagi, ia memperoleh kursi 10. Artinya dibutuhkan koalisi antar partai. Nah, siapa yang lebih mahir, lebih lihai, lebih jago lobbynya, negosiasi politiknya, baik di tingkat provinsi, apatah lagi di tingkat DPP sana, maka dialah yang akan memperoleh rekomendasi untuk diusung menjadi calon gubernur Riau. Ini tentu tidak mudah, karena dibutuhkan energi yang kuat, nafas yang panjang untuk bertarung dalam memperoleh rekomendasi partai. Kita memprediksi calon yang akan diusung partai itu hanya 3-4. Bisa jadi 4 partai. Nah, kalau Golkar mengusung Samsuar atau Haris, maka dia juga harus berkoalisi dengan partai lain. Entah PDIP, entah Nasdem, entah PAN, entah PKB, untuk bisa mengusung satu calon. Sementara bakal calon lain juga sedang mengincar partai-partai lain. Di Gerindra misalnya, santer terdengar kabar akan mengusung Haji Muhammad Nasir bersama dengan Demokrat. Entah iya entah tidak, nanti kita lihat. Di PDIP masih terbuka peluang bagi bakal calon lain untuk merebut rekomendasinya. Begitu juga di PAN, di PKB, di sana ada Abdul Wahid juga. Kemudian di PKS yang tidak ada kader partai dan ketua partai yang ikut mencalonkan diri. Lalu di PAN juga tidak ada nampak kader dan ketua partainya yang ikut meramaikan bursa pencalonan. Lalu di Nasdem, di sana ada Edi Latar Nasution bersama Yoti Arianto. Nah, ini pasti akan seru. Kita lihat perkembangannya sampai bulan Agustus mendatang. Yuk, ikuti terus informasi dari kami berazam.com.
Kita bertemu kembali dalam lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.